Macam-macam madhab ya. Sedangkan ulama dan ahli sunnah, ya Syekh Mudawali, seluruh ulama yang dalamnya ayat yang dibaca itu naskah Tua Aceh Allah Ta'ala bersepakat tidak boleh pakai madhab lain. Bukan berarti tidak boleh mengamalkan madhab lain. Semua bermadhab Syafi'i. Nah, urutnya Muhammad bin Wahab dia mentaklidkan mazhab, talfikkan mazhab, ucap-ucap mazhab. Ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Bahaya. Contoh betul. Nanti kalau pun bermazhab Maliki tidak betul ada. Begitu. Padahal Maliki boleh. Ya? Oh, boleh. Maliki boleh pegang-pegang anjing. Itu namanya. Tak duduk mazhab, terangkul lagi tak duduk rokok bikin buang mazhab. Maliki. Apa tak terjadi perpecahan? Maka saya sangat setuju berkumpul madhab Syafi'i. Yang lagi ayat. Contoh lain tau. Madhab Hanafi yang tak sengaja menyentuh perempuan tak batal wudhu. Tak sengaja. Menggunakan pakai Syafi'i. Kan terganggu ya. Maka talfik itu yang tak boleh. Maka yang kedua itu bertalfik. Maka hari ini Wahabi Salafi sering bertalfik. Dia sholat Syafi'i. Ketika membaca bismillah tak Syafi'i. Cara mengambil wudhunya madhab lain. Nah yang boleh di wayang itu tidak iktifak ulama itu. Karena yang boleh cocok yang gayung di wayang dulu cocok gaya. Apakah itu boleh dulu? Itu pendapat Imam Nawawi tidak diambil, tidak diiktifak oleh seluruh ulama Syafi'i. Kenapa kita harus membuang pendapat seluruh ulama, mengikut pendapat yang hanya dua orang ulama? Ini kan menghancurkan umat, punya keluar budaya tak masalah. Ini Allah. Ibu orang ini kan pun kamu kayak nanti sana, kamu tahu di bawah itu contoh lagi yang gara-garanya. Tak kayak Allah. Contoh paling mudah. Betul keluar arti ibu. Contoh, dan baca. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang Allah mengingatkan. Nah sesat. Nah kan? Tapi itu tak sesat, itu adalah sunnah Rasulullah dengan qiraat imam lain. Ada yang kan? Boleh dengar lagi kan? Ada yang ada kayak dalam yang itu dari dalam ini contoh. Itu namanya yang kayak dalam bahasa ini yang dijaga oleh gubernur. Kita semua harus belajar Syafi'i. Kalau saya kamu Syafi'i, saya Hanafi, silakan. Tapi jangan disebarkan untuk diri sendiri saja. Ya. Maka membuat benar-benar nah lewat fase yang kita jelaskan. Fase Rasulullah tetap wahyi, fase Muhammad bin Wahab sampai hari ini. Tapi karena wajah buku, insyaallah ada lain kita jelaskan. Kenapa ya? Saya tidak ada hak, bukan ada hak disebutkan kalau ulama wahiyah, tapi disebutkan ciri-ciri saja. Salah satu ciri-cirinya dia menjisamahkan Allah, yang mengatakan Allah itu ada tangan, Allah ada wajah. Minum rokok lagi itu, jangan pun. Tapi kan benar kalau Allah ada wajah, kan ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Seluruhnya hancur kecuali wajahnya. Kan lagi? Dijawab sama Wahabi, oh berarti Allah ada wajah. Tunggu dulu, jangan mudah tafsir dulu. Imam Al-Tirmizi menjawab bahwa maksud wajah Allah itu ainul mulkuhu, kerajaannya, bukan wajahnya. Nyata kok. Yang kedua ada yang bidah maulid. Minum rokok lagi, yang bidah maulid. Bidah maulid tahlil hanya kematian hanya mantu hadir baca syariah di rumah yang licin. Lepak melepok. Boleh nggak kita baca Fatihah setelah sholat? Memang saya tidak menemukan sedikit pun hadis tentang baca Al-Fatihah setelah sholat. Tapi saya juga tidak menemukan larangan langsung dari Nabi
baca Fatihah setelah sholat. Tunggu dulu, jangan main haram-haram dulu. Nah, hadis tidak ada, tapi juga Nabi tidak mengatakan haram. Terus dari mana bilang haram? Sampai dia bersumpah, saya bersumpah tak melakukan. Saya juga bersumpah hari ini. Siapa menemukan hadis Rasulullah larangan membaca Fatihah setelah sholat, 1 juta saya kasih uang. Ada? Ya, kamu ada pun sombong itu kadang-kadang ibadah. Sabila tadi menjelaskan membuat rumah dari emas, datang orang kafir yang benci Islam, sunnah sombong. Saya bilang tadi, itu tidak orang kafir benci mana yo. Oke, ini boleh lupa dalam rumah. Sunnah. Itu jangan main-main. Maka Rasulullah dulu pernah menyuruh Muaz bin Jabal. Muaz, untuk menyodor rejak kedai Yaman. Namun kan hukum bakar, tidak? Fabi kita billah kepada Rasulullah. Maka dia akan hukum bakar Al-Quran. Kita jangan bilang salah sah. Tauhid salah sah itu sudah saya telusuri. Yang agak sedikit sesat sedikit adalah kenapa mereka menyamakan rububiyah dan uluhiyah. Padahal Al-Quran tidak memberi definisi sedikit pun tentang perbedaan rububiyah dan uluhiyah. Nah, ini yang sesat. Maka ada salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Luqman, ada Allah bertanya kepada orang-orang kafir, apakah kau percaya aku Allah? Percaya? Orang kafir menjawab, iya. Wala in sa'altum man khalaqa fis samawati wal ardh. Kan begitu ada Quran. Qala yaqulun Allah, yang menciptakan bumi itu Allah. Kok orang kafir percaya bahwa Allah menciptakan bumi? Itu lisan, bukan di sini. Itu pendapat ittifaq ulama. Nah, rububiyah dan uluhiyah itu dibedakan oleh para salaf. Ini ajaran yang sesat. Al-Quran tak mengabarkan sedikit pun tentang perbedaan rububiyah dan uluhiyah. Ya Ilahi, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Tuhanku, sama.